Arlanku adalah cerita bersambung sederhana, karya dari Sasa Sakinah. Selamat mendengarkan. Sejak detik ini kau akan mendengar ceritaku. Aku tak bisa menebak apa yang akan kau nilai. Bisa saja, kau menganggap bahwa aku adalah perempuan paling asik yang pernah kau tahu. Tapi, bisa juga kau menilai bahwa aku perempuan yang terlalu percaya diri, sehingga terlihat malu-maluin. Terserahlah, aku hanya ingin bercerita denganmu sejujurnya. Tentang bagaimana aku berusaha membuat dia mengerti bahwa aku menyukainya. Jika nanti orang-orang pikir bahwa aku perempuan yang sangat berani, kurasa salah, karena sejujurnya terkadang aku cukup takut ketika harus berhadapan dengan dia. Takut dia marah, kesal, atau buruknya bisa jadi membenciku. Tapi ketakutanku tidak akan pernah lebih besar jika dibandingkan dengan sebuah rasa yang jelas kusadari bahwa aku menginginkannya. Karena itulah, kulanjutkan semuanya dengan cara sederhana yang istimewa untuk dia. Cerita ini adalah tentang kami berdua sebagai anak remaja. Aku bersekolah di salah satu sekolah di Indonesia. Maaf, tak bisa aku beritahu dengan jelas identitas semua nama dan tempat kejadian. Takutnya, kau jadi kenal dan suka denganku. Nikmati saja cerita kami berdua bersama teman-teman lainnya selama masa sekolah. Yang jelas, sekolahku bagus. Bagus karena gurunya, orang-orangnya, penjaga sekolahnya, bangunannya, pohon-pohonnya, ceritanya, dan semuanya. Ngomong-ngomong tentang SMA, aku mau cerita sedikit mengenai hal ini. Aku memilih jurusan IPA. Saat aku kelas 11 baru berjalan 3 bulan, aku bingung kenapa aku bisa masuk IPA. Padahal, aku tidak suka kimia, fisika, ataupun biologi. Setiap pelajaran kimia, aku bingung kenapa aku harus tahu adanya partikel-partikel atom. Setiap pelajaran fisika, aku selalu bingung kenapa aku harus menghitung berapa jumlah kecepatan motor yang melaju. Setiap aku belajar biologi, mengapa juga aku harus menghafal nama-nama virus? Sebetulnya, semua pelajaran itu diperlukan sih, tapi untuk orang seperti aku yang sukanya baca buku pantun, buku syair, atau buku-buku yang memberikan inspirasi, maka hal-hal seperti ini selalu menjadi pertanyaan yang bergelimang di kepalaku. Aku mengerjakan PR, tapi sejujurnya aku tidak suka jika PR itu ada. Aku tidak bandel sih, tapi aku hanya sering permisi keluar kelas untuk jalan-jalan cari udara segar dan inspirasi kalau-kalau ada yang nyangkut di kepala sebagai bahan untuk menulis. Sekitar kurang lebih 15 menit sudah cukup bagiku untuk keluar sejenak dari fokusnya pelajaran di kelas. Meskipun begitu, aku tetap berusaha untuk menjadi siswa yang baik, walau sering gagal karena nilaiku tak begitu bagus, dan tak jarang telat datang ke kampus. Ke sekolah maksudku. Jadi sebagai siswa, aku tetap menghormati para guru, karena bagiku, mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa, apapun jadinya aku. Mari kita mulai ceritaku. Seperti biasa, pagi ini aku masih acak-acakan ketika jam dinding menunjukkan pukul 6:30 menit. Maka sudah dipastikan aku telat berangkat sekolah lagi hari ini, yang mungkin sudah ketiga kalinya dalam minggu ketiga di bulan Maret. Sebetulnya aku udah bangun sejak tadi, tapi entah kenapa, untuk siap-siap sekolah itu, rasanya harus nunggu di ujung waktu. Aku melompat dengan terpontang-panting menuju kamar mandi, lalu siap-siap hingga sarapan di mana aku hanya menghabiskan waktu 20 menit untuk melakukan itu. Oke, sekarang pukul 6:50 menit, aku melajukan motorku dengan cepat tanpa ancang-ancang hingga aku sampai di sekolah sekitar pukul 7:05. Aku telat 5 menit, dan aku dihukum. Hukuman hari ini kurasa lebih baik dari kemarin, di mana aku dan 13 orang yang telat lainnya hanya harus mengumpulkan sampah-sampah yang ada di halaman sekolah selama 2 jam pelajaran. Namun aku cukup kesal, karena aku diperintahkan untuk bersih-bersih sampah di bagian depan kantor, karena yang pasti banyak guru lewat dan melihat wajahku. Tapi apa boleh buat, aku tak bisa membantah sang bapak berkumis tebal yang menjabat sebagai wakil kesiswaan di sekolah. Namun seketika wajahku berseri-seri ketika dia lewat dengan membawa tumpukan buku dari ruang guru. Dan seperti hari-hari kemarin, dia tetap menjadi yang terbaik di sekolah dan di hati. Entah kenapa, laki-laki yang seolah tak ada rasa ketertarikan sedikit pun denganku ini, membuatku selalu memikirkannya setiap hari. "Arlan," panggilku dari belakangnya. "Vita? Telat lagi?" ucapnya dengan dahi yang berkerut melihatku. "Gara-gara kamu sih." "Hah?
Kamu lupa lagi nelpon aku pagi ini, jadi nggak ada yang bangunin. Aku nggak pernah janji untuk nelpon kamu pagi-pagi. Dengan santai, ia pun hendak berlalu. Besok telepon ya, pintaku yang membuatnya berhenti melangkah. Aku kembali mendekatinya. Enggak, jawabnya singkat. Kamu tega lihat aku telat terus? Arlan menghela nafas panjang. Kasih aku satu alasan kenapa aku harus nelpon untuk bangunin kamu. Karena aku harus latihan bangun pagi untuk jadi perempuan yang baik buat kamu nanti, ku jawab. Aku duluan ya, masih dihukum soalnya, kulanjutkan sambil tersenyum dan berlalu meninggalkannya. Aku tahu bahwa aku terlalu tampak menyukai dia, tapi tak apalah karena memang itu adanya. Ku kerjakan lagi hukuman ini dengan hati yang begitu dongkol, namun tetap harus kuselesaikan. Karena semakin cepat masuk kelas, semakin cepat juga aku bertemu dia. 2 jam sudah aku ketinggalan pelajaran di kelas, hingga ketika aku masuk sudah persiapan untuk mata pelajaran yang kedua. Kebiasaan deh, tiap pagi udah keringetan duluan, celoteh Arini teman sebangkuku. Ini semua gara-gara Arlan, jawabku seraya mengeluarkan buku dan alat tulis yang kubutuhkan. Masih mau nyalahin dia karena nggak nelpon? Kalau seandainya dia nelpon aku sekali aja, aku jamin aku nggak akan telat lagi. Lanjutku dengan volume suara yang kubesarkan, karena orang yang kumaksud duduk di sebelahku. Hanya saja kami terpisah oleh lorong antar bangku. Terbayang bagaimana posisi duduk kami berdua? Tak lama kemudian, guru killer matematika pun tiba yang menambah hancurnya hariku hari ini. Silahkan kumpulkan PR yang ibu berikan minggu lalu, perintah Bu Dian, yang tanpa menyapa dulu atau basa-basi sedikit minimal, untuk mencairkan suasana sebelum tegang menghitung angka untuk mengikuti pelajarannya. Serentak teman-temanku mengumpulkan bukunya masing-masing ke meja guru. Aku terakhiran saja, karena begitu malas harus empit-empitan untuk mengumpulkan PR matematika ini. Ketika aku perhatikan sudah sepi, aku mulai berjalan maju, dan 2 langkah lagi, aku akan sampai di meja Budian. Kudengar ada seseorang di kelas kami yang bilang, "Yang saya ketinggalan, Bu." Kulihat orang itu adalah Arlan. "Silahkan keluar," perintah Bu Dian tanpa melihat siapa yang berbicara. Bu Dian memang tak bisa mentoleransi orang-orang yang lalai dengan perintahnya. Namun seketika, Bu Dian melihat ke arahku yang ada di hadapannya. "Kamu mau ngumpul?" "Mau minta maaf, Bu." "Minta maaf kenapa?" "Saya juga lupa bawa PR." "Keluar." Seketika aku tersenyum dalam hati. "Baik, Bu." Tunggu!" cegah Bu Dian. "Iya, Bu." "Itu yang kamu pegang buku apa?" tanya Bu Dian yang curiga. "Oh, enggak, Bu. Ini buku diary saya." Dustaku yang mudah-mudahan Bu Dian tak sadar bahwa mana ada buku diary yang disampuli dengan jadwal pelajaran di belakangnya. Aku dengan cepat meninggalkan kelas karena takutnya ada pertanyaan lanjutan dari Bu Dian. Dalam 2 menit, aku bisa menyusul Arlan karena aku tahu dia sedang berada di lapangan basket tanpa bermain apa-apa. Dengan cepat, ku ambil posisi untuk duduk di sebelahnya yang sedang berada di pinggir lapangan. "Kenapa di sini?" tanya dia. "Karena kamu di sini," ku jawab yang mungkin terdengar menggombalinya. Gombal terus. Kedengarannya gombal, tapi beneran karena kamu di sini? Nih buku aku. Kutunjukkan buku matematikaku padanya untuk menunjukkan bahwa sebetulnya aku buat PR hari ini. Dan memang karena dia aku di sini. "Tumben gak buat PR? Kamu kan siswa teladan. Ini pertama kalinya kan?" ucapku. "Iya. Malu banget dihukum keluar kayak gini. Nyesel kenapa gak langsung dikerjain tugasnya." Arlan yang terlihat menyesal. "Santai. Gak mungkin gak naik kelas kok," ucapku tenang. Dia hanya menoleh sedikit ke arahku. "Tapi aku suka sih kalau sekali-kali kamu lupa bawa PR kamu." "Kenapa suka?" "Ya, aku jadi bisa berbuat sesuatu untuk kamu. Berbuat sesuatu yang ngerugiin diri kamu sendiri," jawab Arlan. "Gak rugi lah, orang sama kamu." Ia tak menjawab. "Lan," kupanggil dia. "Kenapa?" "Kita lagi di mana sih?" kutanya. "Di lapangan basket lah." "Oh, di lapangan basket itu tempat main apa ya?" "Ya main basket. Masa bola kaki?" "Iya juga ya. Emang kalau main bola kaki di mana?" "Di lapangan bola kaki. Anak kecil juga tahu kali. Terus kalau kamu sebenarnya kenapa sih?" "Ini cara supaya bisa ngobrol sama kamu," ku jawab. Jawabanku itu serius sebetulnya, karena sejak duduk di dekatnya, aku sudah mulai berpikir, apa kalimat-kalimat yang bisa kugunakan untuk bisa terus berbicara dengan dia. Ia terdiam. Lalu kulihat ada senyuman sedikit di wajahnya ketika melihatku. "Lan," kupanggil lagi dia. "Kenapa?"
Kalau aku aja rela keluar kelas untuk nemenin kamu di sini, apa susahnya sih bangunin aku pagi-pagi? Kutanya serius ke arah dia. Ia menghela nafas. Kamu kenapa sih ngotot banget untuk dibangunin? Aku cuma ngerasa kalau aku nggak punya kewajiban apa-apa untuk bangunin kamu. Kamu benci ya sama aku? Enggak lah, Fit. Kita temenan satu kelas, tapi kita juga nggak punya kedekatan apapun kan untuk saling perhatiin satu sama lain. Ya udah kalau gitu, ayo saling perhatiin mulai sekarang. Aku nggak tertarik. Tapi aku tertarik sama kamu, aku jawab spontan. Aku bukan orang yang menarik, Vita. Aku memang tertarik sama orang yang nggak menarik. Arlan tak mengatakan apapun lagi padaku. Lalu kutanya dia, bagian mana yang kamu gak ngerti? Ia hanya menatapku lama. Aku pusing jika harus kode-kodean sama Arlan. Langsung saja dia tahu kalau aku suka dia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya.